Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Ramadhania, NPM 718212498. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan budaya dalam arena internasional. Banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan multinasional dalam melakukan bisnis secara internasional. Salah satu faktornya adalah budaya. Budaya yang dimaksud di sini adalah budaya berbagai negara yang terlibat dalam bisnis maupun perdagangan internasional. Oleh karena itu, budaya penting dalam membangun perilaku manusia ketika melakukan bisnis dan perdagangan internasional. Bisnis yang dikembangkan di negara tersebut harus diketahui secara budaya dapat diterima, atau budaya dari negara lain yang akan dikembangkan juga dapat diterima. Analisis budaya di berbagai negara dapat diperoleh informasi apakah budaya negara tersebut dapat menerima budaya baru atau tidak, akan menentukan kelangsungan bisnis internasional. Definisi budaya. Budaya adalah merupakan pengetahuan yang biasa digunakan orang menginterpretasikan pengalaman dan menggeneralisis perilaku sosial. Tingkatan budaya menurut Sein. 1. Artifak. Artifak adalah budaya yang dapat dilihat secara nyata dengan mata dan biasanya berupa hasil-hasil proses kebudayaan. 2. Values. Nilai-nilai adalah pemahaman yang berkaitan dengan norma yang berlaku yang menunjukkan sesuatu benar atau salah, baik atau buruk, penting atau tidak penting. 3. Basic underlying assumption. Basic underlying assumption adalah asumsi-asumsi dasar yang menjadi patokan atau pedoman seseorang dalam memahami nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Karakteristik budaya. 1. Dapat dipelajari. Budaya diperoleh dengan mempelajari dan pengalaman. 2. Dapat dikembangkan atau diajarkan atau share. Orang sebagai anggota kelompok, organisasi, atau masyarakat mengembangkan dan mengajarkan budaya, bukan secara khusus orang per orang, secara sendiri-sendiri. 3. Lintas generasi atau transgenerasional. Budaya merupakan kumpulan akumulasi dari generasi yang lalu ke generasi berikutnya. 4. Dapat tersimbol atau simbolik. Budaya didasarkan kapasitas manusia untuk mengutarakannya dalam simbol-simbol atau menggunakan sesuatu untuk menyatukan sesuatu yang lain. 5. Terpola. Budaya memiliki struktur dan terintegrasi atau satu dengan yang lainnya. Perubahan pada satu bagian akan mengakibatkan perubahan pada bagian lain. 6. Memiliki kemampuan beradaptasi. Budaya didasarkan pada kapasitas manusia untuk berubah dan menyesuaikan. Pendekatan manajemen antara lain yaitu sentralisasi versus desentralisasi, aman versus resiko, prosedur formal versus prosedur informal, kesetiaan tinggi versus rendah, kerjasama versus persaingan, wawasan jangka pendek versus jangka panjang, kestabilan versus perubahan. Perilaku manajer ataupun anggota organisasi lainnya dalam menjalankan manajemen dapat dipengaruhi oleh transfer teknologi, managerial attitudes, manajer ideologi, hubungan bisnis pemerintahan, dan cara manusia berpikir dan berperilaku. Persepsi dan stereotipi.
Budaya juga mempengaruhi persepsi dan stereotipi. Budaya dapat mempengaruhi cara pandang seseorang pada sesuatu yang nyata terlihat. Persepsi menurut Hodgett adalah seseorang dalam menginterpretasikan hal-hal yang nyata sangat berbeda sesuai dengan perbedaan budaya walaupun terhadap hal yang sama. Contoh, orang Jawa memberikan sesuatu pada orang lain dengan menggunakan tangan kiri, maka dia dipersepsikan tidak sopan. Namun, tidak demikian dengan orang Inggris, dapat menerima pemberian sesuatu dari orang lain dengan menggunakan tangan kiri. Dimensi budaya, jarak kekuasaan atau power distance, penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance, individualisme versus kolektivisme, maskulinitas versus feminitas. Budaya maskulinitas budaya yang dimana nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat adalah keberhasilan, uang, dan benda-benda. Feminin sebagai situasi di mana nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat adalah adanya saling memperhatikan satu sama lain. Bisnis pada berbagai negara. 1. Bisnis di Jerman. Orang Jerman tidak suka datang terlambat dalam suatu pertemuan. Mereka tidak mengakui argumen dengan sangat mudah, tetapi cenderung untuk selalu mencari pendapat. Mereka sering menggolong-golongkan argumen. Mereka berharap agar orang lain dapat melakukan hal yang sama. Orang Jerman tidak suka lelucon atau humor dalam pertemuan bisnis, suka serius, konsisten dan pendapatnya secara lisan, sangat menguasai bahasa Inggris untuk berkomunikasi dan bernegosiasi bisnis. 2. Bisnis di Italia. Bangsa Italia pandai dan menarik, suka berbicara dan memiliki daya persepsi yang tajam, suka bercerita mengenai keluarga, liburan, harapan, aspirasi dan kekecewaan dan kesukaan. Dengan gaya komunikasi yang penuh perasaan yang menjadikan fleksibel dibandingkan dengan orang negara Eropa lainnya. Orang Italia sepertinya sama dengan orang Indonesia yang juga kurang tepat waktu dalam pertemuan formal dan non-formal. Sebagai negosiator dalam bisnis, orang Italia sangat akrab, banyak bicara dan tentu fleksibel, namun sering kurang berterus terang. Bisnis di Jepang. Agar tercapai keberhasilan dalam melakukan bisnis di Jepang, maka harus dipahami karakteristik orang Jepang dalam melakukan negosiasi sebagaimana uraian berikut. 1. Orang pertama yang berhubungan dengan Anda dalam perusahaan Jepang akan selalu hadir selama periode negosiasi. Orang Jepang bernegosiasi dalam tim. Setiap anggota tim mempunyai keahlian yang berbeda. 3. Pertanyaan-pertanyaan mereka merupakan suatu proses pengumpulan informasi. Bisnis di Cina. Berikut adalah berbagai sikap orang Cina dalam pertemuan dan negosiasi. 1. Orang Cina lebih menyukai pertemuan formal. 2. Susunan tempat duduk bertempat hierarki. 3. Seorang senior harus selalu diberi hormat dan perhatian yang tinggi sepanjang waktu, walaupun ia hanya mempunyai tugas yang kecil. Bisnis dengan Amerika Serikat. Apabila melakukan bisnis dengan orang Amerika, biasanya pada berbagai pertemuan mereka menunjukkan kecenderungan sebagai berikut. 1. Orang Amerika sangat individualistik. 2. Mereka memperkenalkan informalitas pada dirinya secara rinci. 3. Waktu adalah uang. 4. Di Amerika, dolar adalah yang kuasa dan akan memenangkan segala argumen. Bisnis dengan Selandia Baru. Orang Selandia Baru lebih konservatif, tenang, dan pendiam dibandingkan dengan orang Australia, namun mereka lebih menyerupai orang Inggris. Orang Selandia Baru menilai suatu barang dari segi kualitas, bukan pada harga.
Orang Selandia Baru berimigrasi dalam jumlah yang cukup banyak ke negara Australia karena atas pertimbangan lapangan pekerjaan. Baiklah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.